Masih dalam rangka mengenang sosok Chadwick Boseman, di edisi kali ini kita merekomendasikan salah satu film yang dibintanginya yang dirilis di Netflix pada tahun 2017. Film bergenre drama action yang dijamin bikin nagih, meskipun memang bukan yang terbaik yang pernah dibintangi oleh Chadwick. Ya udah, nggak perlu basa-basi, nanti ada yang sensi. Ini dia edisi Tribute to Chadwick Boseman Again, Message from the King. Universe, welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Fabrice Duels dan ditulis oleh Stephen Cornwell dan Oliver Butcher. Film ini dihiasi dengan begitu banyak aksi kriminal dengan motif balas dendam. Dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai Jacob King, Luke Evans sebagai Dr. Paul Wentworth, Teresa Palmer sebagai Kelly, Natalie Martinez sebagai Trish, Alfred Molina sebagai Mike Preston, dan masih banyak lagi cast hebat yang bergabung dalam proyek ini. Saya cuma nyeritain doang, belum nonton filmnya. Ayolah nonton dulu, di Netflix ada kok. Karena nonton filmnya itu jauh lebih seru ketimbang mendengarkan bacotan film seperti ini. Kalau masih keras kepala juga pengen lanjut, ya udah kita ingatkan ini adalah spoiler content. Awal film memperlihatkan Jacob King yang tinggal di Cape Town menerima pesan dari adik perempuannya yang bernama Bianca yang tinggal di Los Angeles bersama dengan suami dan anak tirinya. Dalam pesan tersebut, Bianca memberitahu King bahwa dia berada dalam masalah dan memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Mereka ini masih dalam tanda kutip ya, dan dia membutuhkan bantuan King. Jacob King akhirnya memutuskan untuk terbang ke Los Angeles dengan tiket pulang pergi selama 7 hari dan hanya bermodalkan uang $600 saja. Sesampainya di Los Angeles, King memilih untuk menginap di sebuah motel atau penginapan yang murah. Keesokan harinya, King mulai mencari adiknya di alamat yang dia dapatkan. Tapi sesampainya di sana, ternyata Bianca sudah tidak lagi tinggal di tempat tersebut. Dia diberitahu oleh tetangga Bianca yang bernama Trish bahwa Bianca telah pergi bersama dengan anak tirinya yang bernama Arman. Trish dititipkan beberapa barang milik Bianca yang diberikan kepadanya tidak lama sebelum Bianca menghilang. Sebelum King pergi, Trish kemudian memberitahu sebuah informasi yang dia percaya bisa sedikit membantu, bahwa Bianca sering membayar uang sewa kepada Nyonya Laszlo. King kemudian pergi menemui Nyonya Laszlo ini. Nyonya Laszlo menyampaikan bahwa Bianca pindah atas bantuan teman suaminya, seorang pria Timur Tengah yang bernama Zico. King kemudian menemui Zico saat berkumpul dengan teman-temannya, di mana Zico kala itu menyangkal kalau mengenal Bianca. Sekembalinya di penginapan, King memeriksa barang milik Bianca yang diambilnya tadi dari Trish. Jacob King menemukan foto Bianca bersama dengan Zico dan juga di dalam buku ada foto anak tirinya yaitu Arman. King juga menemukan kartu nama dokter gigi bernama Dr. Wentworth dan bungkusan rokok. Semua barang Bianca itu dikemas dari bungkusan toko yang bernama Yundu Korean Market. King kemudian bergegas ke minimarket tersebut. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita Korea dan wanita itu menyarankan King untuk mencari adiknya di kamar mayat. Tidak butuh waktu lama, King pergi ke kamar mayat dengan didampingi petugas. King kemudian menemukan adiknya dengan kondisi yang sangat tragis. Adiknya itu ternyata telah dibunuh dengan sangat keji. King yang terpukul dengan apa yang dia lihat kemudian menyelidiki siapa pelaku pembunuh adiknya. Dengan petunjuk tato yang dilihat di jasad adiknya, King teringat dengan Zico. Dengan menggunakan senjata dari trali motor, dia pergi mencari Zico dan menemukannya bersama dengan teman-temannya. King kemudian melukai wajah Zico dengan menggunakan air keras dan menyuruh Zico untuk menyampaikan kepada atasannya Message from the King. Lewat ponsel yang dicuri dari Zico, King menemukan beberapa panggilan dari seseorang bernama Duke. King akhirnya tahu kalau Duke ini adalah atasannya Zico. Di malam hari, King menghadiri undangan pesta di rumah tetangga Bianca yaitu Trish. Di sini dia menemukan informasi bahwa suami Bianca yaitu Alex memiliki hubungan dengan pengedar narkoba yang bernama Frankie. Ngomong-ngomong, dalam scene ini ada Easter egg Black Panther ya, yang mana ini bisa saja merupakan referensi film Captain America Civil War di mana Black Panther melakukan debutnya di MCU. Ketika King menemui Frankie, dia malah memberikan penjelasan yang terlalu bertele-tele dan kabur meninggalkan King. King mengejarnya dan memukuli Frankie serta memaksanya untuk memberikan informasi siapa yang memerintahkannya untuk membunuh Bianca. Lalu Frankie akhirnya mengaku kalau Duke lah selama ini yang menjadi dalangnya.
Setelah itu, King tidak sengaja berkenalan dengan seorang wanita tetangga kamarnya yang bernama Kelly. Kelly ini ternyata adalah seorang wanita tunasusila. Keesokan harinya, King menyewa mobil milik Kelly dan mengunjungi Dr. Wentworth, dokter gigi langganan adiknya yang kartu namanya dia temukan di barang milik adiknya itu. Karena curiga, King kemudian mengikuti kemana perginya Dr. Wentworth. Pada saat itu, sang dokter pergi menemui seorang politikus, calon senator yang bernama Frank Leary. Dr. Wentworth meminta bantuan kepada Frank Leary untuk mengirimkan 2 orang pembunuh bayaran untuk membunuh King karena King dianggapnya sebagai sebuah ancaman. Sepulang dari sana, Dr. Wentworth pergi menemui seorang produser film yang bernama Mike Preston dan rupanya Mike Preston inilah dalang utama di balik pembunuhan Bianca. Dr. Wentworth memberitahu Mike Preston bahwa Bianca memiliki saudara bernama Jacob King dan King memiliki sesuatu yang dia inginkan. Saat itu Dr. Wentworth memberitahu Mike Preston kalau Jacob King meminta uang tebusan sebesar $750,000 dan juga $100,000 untuk polisi yang dia sewa membunuh King setelah meminta bantuan Frank Leary. Saat itu King melihat anak tiri Bianca, Arman, di lokasi atau di mansion milik Mike Preston. Sepulang dari sana, Dr. Wentworth melihat mobil King terparkir di luar kediaman Mike Preston. Dia pun menelpon polisi yang menjadi pembunuh bayaran sewaannya untuk membunuh King. Kedua polisi itu kemudian menangkap King dengan alasan surat-surat yang tidak lengkap. Menyadari kalau polisi ini adalah pembunuh bayaran, King akhirnya kabur dari dalam mobil polisi. Tapi sialnya, polisi tersebut berhasil mengejarnya dan menghajarnya sampai babak belur. Untunglah datang seorang supir truk yang mengalihkan perbuatan kedua polisi tersebut, hingga mereka tidak menyadari kalau King ternyata sudah kabur. Dalam perjalanan, Kelly menemukan King yang tidak sadarkan diri, lalu merawatnya di penginapan. Ketika King sudah siuman, dia kemudian menceritakan lika-liku kehidupannya bersama dengan saudaranya kepada Kelly. Tidak berselang lama, King menemukan sebuah micro slot disk atau micro SD di bungkusan rokok di barang milik Bianca. Ternyata inilah yang diinginkan oleh mereka yang dikatakan oleh Bianca ketika menghubungi King di awal film. King kemudian meminta tolong kepada pemilik Yongdu Korean Market untuk membuka video tersebut. Tapi karena video tersebut terenkripsi password, mereka cuma bisa membuka file audionya. Dalam file tersebut terdengar suara Bianca yang sedang mengobrol dengan Mike Preston. King kemudian pergi membeli berbagai peralatan untuk merakit sebuah bom yang akan dia gunakan untuk membunuh pelaku pembunuhan adiknya, Bianca. Setelah semuanya siap, King kemudian pergi ke mansion milik Mike Preston dengan menggunakan mobil curian. Setibanya di sana, King ketemu dengan Mike dan memaksanya untuk membuka video di micro SD yang terenkripsi. Ternyata video tersebut berisi rekaman kamera Preston yang melakukan tindakan pedofilia kepada Arman selama pesta prostitusi. King kemudian mempertanyakan alasan Mike membunuh adiknya. Mike Preston mengungkap bahwa suami Bianca sebenarnya sudah jatuh ke dalam masalah hutang yang sangat serius. Para gangster memaksa Bianca untuk menggunakan narkoba dan membuat suaminya tersebut terjerumus ke dalam bisnis hitam tersebut. Para gangster pun membunuh suami Bianca dan untuk membayar utang-utangnya, Bianca harus menjual anak tirinya ke Preston untuk mendapatkan uang. Namun ketika Bianca menyadari bahwa Preston memperkosa Arman, dia mencuri rekamannya dan meminta bantuan King seperti di awal film. Preston meminta Wentworth untuk memperbaiki masalah tersebut dan Wentworth menyewa anggota geng untuk membunuh Bianca. Mike kemudian berniat memberinya uang tebusan $750,000 seperti yang dikatakan oleh Dr. Wentworth. Tapi ketika membuka brankas, ternyata Mike malah mengambil pistol dan menodongkannya ke arah King. Tapi bukan masalah yang sulit. King dengan begitu cepat melumpuhkan dan merebut senjata milik Mike Preston. Karena emosi melihat video adiknya, dia lalu menembak Mike hingga tewas. Setelah Mike tewas, King lalu mengajak anak tiri Bianca, Arman, untuk pergi bersamanya. Zico, Duke, dan Dr. Wentworth tiba di mansion dan menemukan Mike Preston telah tewas. Duke dan Dr. Wentworth mengambil sebuah tas yang berisikan uang ke dalam mobilnya dan bermaksud untuk membaginya. Tapi rupanya di dalam tas tersebut King sudah menyimpan sebuah bom yang dia rakit sebelumnya. Dan ketika Duke membuka tas tersebut, bom itu pun meledak, menghancurkan mobilnya dan tentu saja membunuh mereka berdua. Zico marah melihat kejadian tersebut. Dia pergi ke penginapan Kelly dan dia memang tahu kalau King tinggal di sana. Di sana dia menunggu King datang. Pertarungan pun tidak terelakkan. King terdesak dan dipukul habis-habisan oleh Zico. Tapi untunglah ada Kelly yang kemudian memukuli kepala Zico dengan teko kaca hingga membuat Zico terkapar. King memanfaatkan momen ini untuk membunuh Zico. Tapi ketika King membunuh Zico, Arman, anak tiri Bianca, justru kabur keluar dari rumah dan tidak mampu dikejar oleh King. Permasalahan akhirnya selesai. Kelly dan anaknya diantar oleh King ke halte bis untuk pulang ke New Mexico, kampung halaman Kelly. King memberikan Kelly tas yang berisikan uang yang didapatkannya dari Mike Preston. King berharap uang tersebut bisa digunakan oleh Kelly untuk membiayai hidupnya di New
Meksiko. Ketika dia berjalan pergi, terlihat poster Frank Leary sudah terpampang di dinding jembatan kota Los Angeles. King akhirnya pulang dan terbang kembali ke kota asalnya di Cape Town, South Africa. Di sana dia telah ditunggui oleh teman-temannya dari pihak kepolisian. Barulah terungkap kalau ternyata King ini adalah seorang polisi detektif. Teman-temannya di kepolisian mengira kalau Jacob King hanya berlibur saja di Los Angeles, padahal sebenarnya dia punya misi tersendiri yang harus dia selesaikan. Secara garis besar, film ini menceritakan dunia kriminal gangster yang benar-benar kacau dan kejam yang melibatkan imigran Afrika. Dunia kriminal ini melibatkan begitu banyak plot yang terhubung satu sama lain, mulai dari human trafficking atau transaksi jual beli manusia, narkotika, prostitusi, pedofilia, sampai kepada pembunuhan. Semua gambaran tersebut tersaji di lokasi pinggiran kota Los Angeles yang kumuh dan syarat akan kehidupan malam. Ini secara tidak langsung menjadi refleksi kota Los Angeles yang memiliki angka kriminal yang tinggi, dengan ketidakpekaan aparat kepolisian setempat ditambah lagi dengan permainan politisi korup yang melengkapi unsur satir dalam film ini. Tone yang gelap yang dihadirkan memang sangat mensupport dan semakin menegaskan genre film ini, meskipun harus diakui kalau penyajian naskahnya tidak begitu kuat. Kalau kalian fans film bergenre superhero dan film balap-balapan, pikiran kalian pasti akan teralihkan dengan menganggap bahwa film ini adalah kolaborasi atau film yang menghadirkan Black Panther melawan Dr. Octopus dan juga Owen Shaw. Dengan sajian sequence aksi yang begitu banyak dan memakai jasa aktor-aktor Hollywood dengan bayaran tertinggi, kita para audiens mungkin banyak yang tidak sadar kalau ternyata kita sedang menyaksikan film detektif. Jika saja naskahnya bisa digarap dengan lebih baik, maka audiens akan diajak untuk berpikir bersama dengan sang aktor utama untuk mencari clue tentang misteri pembunuhan adik dari Jacob King. Nah, bagaimana menurut penilaian kalian tentang film yang dibintangi oleh Chadwick Boseman yang satu ini, yang tayang di Netflix? Oh iya, sebelum penayangannya di Netflix untuk pertama kali, setahun sebelumnya film ini sebenarnya sudah ditayangkan di Toronto International Film Festival pada tahun 2016. Kita masih akan lanjutkan lagi rewatch untuk edisi tribute to Chadwick Boseman. Sabar dulu ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.